Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini, CGP Angkatan 10, SD Negeri 2 Ciambar, Kabupaten Sukabumi, akan memaparkan pemahaman saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah, guru harus memiliki pemahaman sebagai berikut, yaitu budaya positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan dalam pendidikan untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan motivasi intrinsik. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gezen, menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dengan motivasi ini, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Murid akan tergerak untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti aturan-aturan yang sebelah pihak. Guru dan murid merumuskan dan membuat keyakinan secara bersama-sama dan dilaksanakan secara bersama-sama. Kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser, terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, meliputi sandang, pangan, dan papan, kasih sayang, dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk diterima, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol menurut Dian Gezen. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Keterkaitan antar materi. Keterkaitan antar materi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif keterkaitan dengan visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan penerapan budaya positif, maka akan memudahkan mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Jika guru telah sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, maka budaya positif akan terwujud di satuan pendidikan. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang diimpikan memiliki keinginan mewujudkan budaya positif di sekolah dengan mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila. Pada bagian ini, saya akan merefleksikan diri tentang pemahaman saya mengenai modul 1.4 budaya positif.
Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Yang telah saya pahami pada modul 1.4 ini, saya memahami tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pada konsep tersebut, saya berusaha untuk memahami dan menerapkannya di dalam pembelajaran sehingga bisa mewujudkan pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan, yaitu saya berpikir bahwa dengan memberikan hukuman dan penghargaan dapat merubah tingkah laku siswa. Ternyata semua itu keliru. Yang tepat adalah bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada diri saya dalam mewujudkan budaya positif di kelas dan di sekolah adalah dengan berperan sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dan membuat keyakinan kelas yang dibentuk bersama murid-murid. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait dengan penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Pengalaman penerapan budaya positif yang saya lakukan adalah membuat kesepakatan dan keyakinan kelas bersama murid dan menerapkan segitiga restitusi pada permasalahan yang dialami murid. Pertanyaan keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan yang saya rasakan adalah saya merasa senang dan tertantang untuk mewujudkan budaya positif, dan saya memiliki motivasi bagaimana caranya agar dalam diri murid tumbuh motivasi intrinsik sehingga mereka memiliki kesadaran dalam dirinya bukan sebatas paksaan semata. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang dirasa sudah baik yaitu saya membuat keyakinan kelas bersama dengan murid-murid dan menangani siswa yang memiliki permasalahan bukan dengan hukuman, melainkan dengan pendekatan segitiga restitusi. Hal yang perlu diperbaiki adalah saat menerapkan segitiga restitusi, saya harus lebih luas lagi dalam mengajak murid berdiskusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Yang sering saya lakukan adalah sebagai pembuat merasa bersalah, dengan beranggapan bahwa ketika siswa sudah merasa bersalah, mereka akan memperbaiki kesalahannya tanpa meninggalkan perasaan terluka di hati murid. Setelah mempelajari modul ini, saya berperan sebagai manajer, dan ketika berperan sebagai manajer, saya merasa senang karena siswa memperbaiki kesalahannya dengan menemukan sendiri solusinya dan dikaitkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati.
Pertanyaan ketujuh. Sebelum menerapkan modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, yang saya terapkan ketika memanggil siswa yang bermasalah hanya pada tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Setelah itu, saya langsung memberikan solusi hanya sepihak tanpa berpikir kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh murid dan tidak memberi kesempatan kepada murid untuk mencari solusi sendiri. Pertanyaan ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang perlu dipelajari yaitu berkolaborasi dengan teman sejawat, kepala sekolah, dan orang tua siswa agar semuanya mengetahui dan memahami pentingnya penerapan segitiga restitusi dan membuat sebuah keyakinan agar tidak ada lagi hukuman pada murid yang dilaksanakan hanya setelah paham. Sekian dari saya, terima kasih. Salam guru penggerak, salam perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.